Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Pamila, mahasiswa gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melakukan proses asuhan gizi terstandar pada pasien hipertensi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Maaf, dengan Ibu siapa? Merona. Ibu Imronah ya Bu. Ibu umurnya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Tanggal lahirnya berapa Ibu? 26 Juni 70. 26 Juni 1970. Alamatnya di mana Ibu? Di Kampung Padu. Oh iya, baik. Ibu ini sebelumnya mohon ditandatanganin surat kesediaan menjadi responden kasus besar praktek saya ya Bu. Iya. Misalkan ditandatanganin. Di sini ya, Pak ya? Iya, di sini. Dengan nama jelas ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan ya Bu, sebelah sini. Lima 52,7 ya Bu. Oke. Silakan balik lagi. Tunggu dulu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini Ibu tinggal di mana? Tinggal dengan siapa? Dengan keluarga. Ada suami, ada anak. Anaknya berapa Ibu? Anak 2. Oh iya, baik. Agamanya apa Ibu? Islam. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi? Sudah. Sudah, baik. Untuk keluhan yang Ibu rasakan itu apa ya Bu? Ini apa? Pusing sama tengkuk ini berat, kaku. Oh, baik. Sudah berapa lama Ibu keluhannya yang dirasakan itu? Kurang lebih 1 minggu lah, 1 mingguan. 1 minggu yang lalu ya Bu? Iya. Saat Ibu merasakan keluhan itu, apakah ada penurunan nafsu makan? Nggak ada sih. Tidak ya Bu. Mual dan muntah apa ada? Enggak. Tidak. Ibu memiliki alergi obat? Enggak. Kalau alergi makanan Bu? Enggak ada. Nggak ada juga. Ibu ada masalah dengan buang air besar atau buang air kecilnya? Enggak, lancar. Normal. Lancar ya Bu. Iya. Untuk kebiasaan makan sehari-hari Ibu seperti apa? Untuk dari makanan pokoknya? Nasi merah saya. Sehari-harinya makan nasi merah. Nasi merah ya Bu ya. Untuk frekuensinya berapa kali sehari Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Untuk porsinya berapa centong untuk nasi? 1 centong, paling enggak 1,5 centong. Oke. Kadang. Kalau pas lagi enak makan. Baik, selanjutnya untuk lauk hewaninya Ibu biasanya konsumsi apa? Itu apa? Ikan. Ikan laut ya Ikan Bu? laut iya, kayak ikan kakap, kadang ya ikan kembung. Oke. Lebih ke ikan sih saya. Untuk seberapa banyaknya setiap 1 kali makan itu berapa? Paling satu ekor ya? ekor ya, iya 1 ekor. 1 ekor. Iya. Seberapa sering Ibu konsumsi ikan dalam seminggu itu? Paling enggak ya 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali per Iya. minggu ya Bu. Untuk pengolahannya seperti apa Bu? Misalnya digoreng Kadang atau digoreng, kadang juga dipepes. ya.
Kadang di itu bikin sambal goreng balado di balado itu. Oke, baik. Untuk lauk nabatinya sendiri seperti apa, Bu? Misal tahu tempe itu? Iya, tahu tempe. Tahu tempe. Iya. Pengolahannya biasanya diapain, Bu? Ya kadang di itu dibacem ya seringnya itu. Hmm, Bacem ya kadang digoreng juga sih. Oke. Untuk sayurnya tadi Ibu menyebutkan setiap makan pasti konsumsi sayur ya, Bu? Iya, Nah, biasanya Ibu konsumsi sayur apa? sayur bayam sering, Hmm, sayur kadang ya labu siam. habis ayam. Iya, Pengolahannya diapain, Bu, biasanya? di Sayurnya? tumis. Ditumis. Ya kalau bayam kan dibening. Hmm, Kalau yang itu mah ditumis aja yang kayak labu siam apa kadang itu apa cesim itu loh. Oke. Berarti ini Ibu pasti setiap makan ada sayur ya, Bu ya? Konsumsi sayur juga. Iya. Untuk cairannya, asupan cairan sehari Ibu seperti apa? Ya, minum air putih. Air putih. Kadang ya air lemon itu Untuk air putih itu konsumsi berapa gelas per hari, Bu? kurang lebih sih 18 kali itu ada. 8 gelas per hari ya. Iya. Untuk teh lemonnya sendiri sekitar berapa kali, Bu? Paling sekali pagi itu. Oh, pagi. Ya. Lemon pakai itu gula itu apa namanya? Tropicana Slim ya. Oke. Iya. Oke. Tambahan gula Tropicana Slim ya, Bu? Iya, saya nggak pernah pakai gula itu sih. Pakainya itu aja. Baik. Selain itu konsumsi susu hariannya bagaimana, Bu? Susu itu kalau mau tidur. Susu Anlin. Oke. 1 gelas, Bu? Iya. Untuk buahnya sendiri biasanya Bu konsumsi apa? Buah jeruk sama semangka paling. Oke, buah jeruk dan semangka ya, Bu? Iya. Untuk camilannya itu Ibu termasuk sering, jarang atau kadang-kadang? Sering. Sering? Iya. Seperti apa Ibu camilannya? Ya itu apa namanya kadang kotak-kotak terus martabak sama gorengan hampir tiap hari. Untuk otak-otak sendiri tadi pengolahannya di apain ya, Bu? Digoreng. Digoreng. Iya. Kira-kira konsumsi berapa kali per minggunya, Bu? Bisa kadang 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Oke. Tadi untuk yang martabak telurnya itu Hampir tiap hari itu. gorengannya sendiri? Iya sama. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke recall 1 hari kemarin ya, Bu. Iya. Recall makanan itu asupan yang Ibu makan 1 hari kemarin mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malamnya ya, Bu. Untuk sarapannya Ibu konsumsi apa, Bu, dari makanan pokoknya? Nasi merah. Nasi merah. Nasi merah. Berapa centong, Ibu? 1 centong. 1 centong. Terus sama pecel. Pecel itu kan sayuran ya. Iya. Bumbu kacang tuh. Sayurannya terdiri dari apa aja, Bu? Kacang panjang, bayam, sama toge. Oke. Ada konsumsi yang lainnya, Bu? Terus sama bala-bala. Bala-balanya berapa potong? 2 potong. 2 potong. Sama dadar gulung. Oke. Berapa banyak dadar gulungnya, Ibu? 1. 1 biji. Oke. Untuk makan siangnya dari makanan pokoknya? Siangnya masih sama sih kurang lebih nasi merah. Nasinya kan 1 centong setengah. Oke. Terus nasi sama pecel.
Sayurannya sama berarti ya Bu? Iya sama, kacang panjang, bayam atau ge, sama bala-bala satu. Bala-balanya 1 potong siang ya Bu? Iya. Untuk makan malamnya Ibu konsumsi apa? Ya masih sama juga sih. Tetap, cuma bedanya kan kalau malam bala-balanya 1 potong, Iya. tambah buah. Buahnya apa? Semangka. Ya. Sama susu. Semangkanya berapa banyak Ibu? 1 potong. 1 potong. Susunya tadi Sama susu 1 gelas. susu 1 gelas ya Bu. Susu unli tadi. Iya, Oke. susu unli. Oke, baik. Itu untuk konsumsi Ibu kemarin ya Bu? Iya. 1 hari kemarin. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan aktivitas fisik Ibu. Untuk olahraganya itu sehari-hari Ibu melakukan aktivitas apa untuk olahraganya? Treadmill. Treadmill. Iya. Untuk durasinya berapa lama Ibu? Paling enggak 10 menit lah. 10 menit per hari. Iya. Rutin itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya Ibu untuk pertanyaan wawancara kepada Ibu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Imrona untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Iya. Ini untuk masukan dan juga data saya melakukan tugas besar dari praktik kerja gizi ini. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Keluhannya sudah berkurang atau bagaimana Bu? Sekarang udah ini sih Mbak, udah mendingan. Oh iya. Udah nggak pusing lagi. Biasanya kan ini temboknya suka pegel-pegel gitu ya, kayak kaku gitu. Iya. Sekarang alhamdulillah udah baikan. Alhamdulillah. Berarti terhitung hari ini Ibu sudah menjalankan diet yang saya berikan itu 1 hari ya Bu ya, dari kemarin. Iya. Oke, baik. Apakah Ibu sudah menerapkan menu-menu makanan yang saya berikan? Udah sih. Oke, baik. Saat ini saya ingin menjelaskan ke Ibu tentang diet hipertensi ya Bu, karena sesuai diagnosa kemarin, diagnosa Ibu hipertensi, ditandai dengan tekanan darah Ibu itu termasuk tinggi Bu, masuk ke dalam kategori hipertensi stage 1. Jadi saya berikan diet hipertensi rendah garam ya Bu. Nah di sini saya ada contoh leafletnya yang bisa Ibu baca. Nah di sini bagian pertama itu terdiri dari tujuan diet hipertensi itu Bu. Selanjutnya ada syarat dari diet hipertensi. Nah berikutnya di sampingnya di sini ada tabel bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk diet hipertensi ya Bu. Nah di sini dari jenis bahan makanan yang dianjurkannya terlebih dahulu. Contohnya kalau dari sumber karbohidrat itu ada beras, singkong, dan juga kentang. Seperti itu ya Bu. Nah kalau untuk yang tidak dianjurkannya atau yang lebih baik dihindari, itu yang pertama adalah nasi uduk sama olahan yang tepung seperti biskuit itu ya Bu. Nah selanjutnya untuk sumber protein hewaninya, dari bahan makanan yang dianjurkan itu bisa dari daging ayam tanpa kulit. Selanjutnya itu ada ikan dan juga ada telur. Khusus untuk telur ini dibatasi pemberiannya hanya 1 kali 1 hari, 1 butir. 1 butir ya? Iya, satu butir tiap harinya, seperti itu ya Bu. Dan lebih baik pengolahannya itu tidak digoreng atau non oil. Contohnya bisa membuat telur orak-arik non oil tanpa minyak, atau telur kukus juga bisa. Selanjutnya sumber protein hewani yang sebaiknya dihindari, yang pertama itu adalah daging merah ya Bu. Daging merah yang banyak lemaknya itu tidak boleh. Selanjutnya
Ada juga yang harus dihindari adalah makanan-makanan daging olahan, contohnya kayak sosis, kornet, seperti itu lebih baik dihindari ya Bu. Karena kalau makanan yang kaleng seperti itu mengandung natrium yang tinggi, dimana kalau natrium tinggi itu bisa menyebabkan tekanan darahnya naik, seperti itu. Selanjutnya ada sumber protein nabati. Di sini yang dianjurkannya adalah kacang-kacangan, olah-olahan dari kacang-kacangan, misalkan tahu dan tempe, seperti itu ya Bu. Nah, tapi juga pengolahannya jangan hanya digoreng, menggunakan cara pengolahan yang lain yang tanpa minyak tadi, misalkan kayak dibuat dibacem atau disemur, itu kan tanpa minyak ya Bu. Selanjutnya, kalau untuk dari sumber protein nabati yang harus dihindari itu adalah olahan yang dalam bentuk kaleng seperti tadi, misalkan kacang-kacangan yang udah dalam proses kaleng. Nah, itu kan sudah terprosesnya juga menggunakan natrium ya Bu dalam proses pengalengannya itu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, selanjutnya dari sayuran. Kalau untuk dari sayurannya sendiri yang dianjurkan itu semua sayuran segar bisa Bu untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan kalau yang dihindarinya sama seperti yang tadi, yaitu sayur kaleng, itu dihindarin karena kadar natriumnya tinggi. Selanjutnya dari buah-buahan, itu semua jenis buah itu bisa dikonsumsi Bu. Nah, yang dihindarinya buah kaleng seperti itu, atau yang sudah diolah kayak asinan, itu juga lebih baik dihindari. Nah, kalau dari lemak atau minyaknya sendiri yang sebaiknya Ibu pakai itu minyak kelapa atau margarin yang pengolahannya tanpa garam. Seperti itu. Nah, kalau yang dihindarinya itu misalkan margarin yang dengan garam, margarin mentega dengan garam. Selanjutnya untuk minuman yang dianjurkan adalah meminum air putih setiap harinya ya Bu. Iya. Nah, kalau yang untuk dihindarinya mengurangi minuman-minuman yang sudah dalam kemasan. Iya, betul seperti itu. Nah, yang terakhir ini bumbu. Kalau bumbu, kalau yang dianjurkannya itu sebenarnya semua bumbu Bu. Hanya saja untuk penggunaan garam dapurnya itu lebih diminimalisir lagi. Nah, kalau untuk bumbu yang tidak dianjurkan itu bumbu yang mengandung garam tinggi, contohnya kayak misalkan terasi, terus tauco, itu lebih baik dihindari dulu ya Bu. Seperti itu. Kalau kayak penyedap rasa gitu, misalkan royco itu gimana? Itu lebih baik tidak dipakai. Jadi cukup menggunakan garam dapur, tapi takarannya juga dikurangi atau tidak menggunakan sama sekali, seperti itu. Dari bahan makanan yang saya paparkan, ada kayak yang ditanyakan Ibu? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Ya, ini sih cuma kadang orang bilang kan kayak sayur daun singkong apa itu suka nggak boleh Iya. ya Pak. Boleh nggak sih itu ya? Sebenarnya kalau untuk sayuran segar itu diperbolehkan Ibu, hanya mungkin porsinya saja. Dikurangin gitu ya. Jadi sedikit. Jangan berlebihan seperti itu. Berarti kalau misalkan lauk-lauk juga ya paling dikurangin gitu aja ya Mbak kali ya. Iya. Porsinya dikurangin. Dikurangi sama cara pengolahannya yang Iya, diubah. Karena kemarin hasil wawancara itu kan Ibu mengatakan sering konsumsi makanan yang digoreng. Iya, hampir Seperti tiap itu, hari hampir sih. tiap hari. Terus kayaknya gimana gitu ya, kalau nggak digoreng itu kok kurang nggak enak gitu ya, pasti susah mau ngilangin tanpa gorengan gitu, kayaknya susah banget itu. Iya. Ya meskipun hasil lab kemarin kan itu alhamdulillah Ibu normal semua. Iya. Hasil labnya, tapi dari kebiasaan makan Ibu juga yang lemaknya itu termasuk tinggi, jadi sebaiknya mulai dari sekarang mengurangi olahan-olahan makanan dengan pengolahan digoreng seperti itu. Iya. Atau mungkin frekuensinya lebih dikurangin, yang tadinya setiap hari makan ini jadi 3 hari sekali. Iya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Iya.
Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan juga tentang bagian belakang ini. Di sini terdapat kebutuhan gizi sehari ibu. Di sini nanti saya akan tuliskan kebutuhan harian ibu itu berapa, mulai dari energinya, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Selain itu juga ada pembagian jam makan per porsinya Bu. Di sini saya sudah bagi untuk pagi sudah ada waktunya. Di sini dari jam 6 sampai jam 8. Terus untuk selingannya juga sudah ada waktunya. Untuk makan siang juga, selingan sore, dan juga untuk makan malamnya. Seperti itu ya Ibu. Nah, di sampingnya di sini saya sudah memberikan contoh makanannya, mulai dari untuk menu sarapan, untuk selingannya, untuk makan siang, dan juga selingan sore serta makan malamnya. Ini saya sudah berikan contoh beberapa untuk referensi Ibu. Nah, tapi selain dari contoh makanan yang saya contohkan di sini, Ibu juga bisa menggantinya dengan bahan makanan yang lainnya. Jadi Ibu bisa berpacu dengan besar porsi yang saya berikan aja. Misalkan untuk nasinya 1 porsi itu sama dengan 1 centong, seperti itu. Nah, untuk lauk hewaninya 1 porsi, nah itu 1 ekor, bisa 1 potong, bisa 1 potong ayam atau 1 ekor ikan, seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya dari leaflet ini saya juga akan memberikan Ibu daftar bahan makanan penukar. Nah, fungsinya dari daftar makanan penukar ini adalah supaya Ibu bisa mengganti makanan sehari-hari, menu makanan sehari-hari dengan yang lainnya, tapi dengan kandungan gizi yang sama. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu nggak hanya monoton itu saja gitu, tapi juga bisa diganti dengan bahan makanan yang lain, tapi kandungan dan nutrisinya juga sama, seperti itu ya Bu. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar tabelnya. Nanti bisa Ibu baca dan Ibu praktekkan ya Bu, sebagai acuan untuk menu makanan Ibu sehari-harinya, seperti itu. Nah, nanti ini bisa Ibu bawa pulang sebagai acuan diet Ibu ke depannya. Saya taruh sini. Dan saya juga ingin menyampaikan lagi kepada Ibu untuk mengenai aktivitas fisik ya Bu. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan kalau tiap hari itu melakukan olahraga treadmill kurang lebih 10 menit ya Bu. Iya. Nah, itu sebenarnya udah cukup baik karena Ibu sudah melakukan aktivitas fisik setiap harinya selama kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Nah, itu tapi sebaiknya ditambah lagi karena kan Ibu seorang ibu rumah tangga. Nah, setelah pekerjaan rumah selesai, nah itu Ibu bisa mengisi waktu luang Ibu dengan berolahraga gitu. Nah, anjuran olahraga per harinya itu adalah 30 menit Ibu setiap harinya. Nah, jadi Ibu bisa melakukan olahraga ringan aja kurang lebih 30 menit setiap harinya, seperti itu Ibu. Olahraga saya sambil ngepel itu Kak. Saya ngelap-lap itu. Udah termasuk gerak ya Bu ya. Gerak, iya. Iya, baik. Itu juga sebenarnya bagus Bu, karena kan badan tetap gerak kan Bu. Iya. Iya, itu setiap harinya melakukan kegiatan itu ya Bu. Iya. Sama aja olahraga kan ya. Oke, jadi untuk aktivitas fisik kedepannya itu ditambah lagi frekuensinya. Iya. Ya Ibu, seperti itu. Mungkin ini kita masih ada 2 hari lagi, hari ini dan hari besok untuk implementasi menu diet yang saya berikan ya Bu. Dan semoga hasilnya juga dapat yang terbaik. Terus juga Ibu sudah bisa mulai membiasakan diri untuk hidup yang lebih sehat, pola hidup yang baik, seperti itu. Jadi untuk kedepannya semoga nanti status gizi Ibu tetap normal, nilai lab Ibu juga tetap normal, dan tekanan darah Ibu yang saat ini sedang naik ya Bu ya, berada di fase hipertensi stage 1, semoga nanti bisa menurun dengan diet yang saya berikan. Dan dapat dilanjutkan untuk kedepannya gaya hidup yang lebih sehat ya Ibu. Iya. Oke, baik.
Terima kasih untuk konseling hari ini. Adakah yang Ibu tanyakan? Adakah yang ingin Ibu tanyakan? Saya kira cukup sih Mbak. Tanya udah jelas sih. Yang penting saya hidup sehat, makan sayuran, Iya. tiap hari olahraga gitu ya. Banyak minum air putih. Iya. Yang mudah-mudahan sih bisa saya terapkan di kehidupan saya. Oke, baik Ibu. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih karena bersedia untuk saya lakukan intervensi kepada Ibu Ya, sama-sama. mengenai diet hipertensi ini ya Bu ya. Ya. Semoga kedepannya bisa lebih sehat lagi. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Ya.